all know that without this flow of weaponry from the US, we cannot keep Ukraine in the fight. Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte menyatakan Ukraina tidak akan bisa berperang melawan Rusia tanpa senjata dari Amerika Serikat. Rutte menyebut saat ini Eropa tengah membangun industri pertahanannya sehingga belum bisa menyediakan cukup banyak apa yang dibutuhkan Kiev untuk mempertahankan diri. Rutte mendorong sebuah pihak utamanya Washington untuk tetap memprioritaskan kebutuhan Ukraina. Menurutnya, bukan rahasia bahwa tanpa aliran senjata negeri Paman Sam, Kiev tidak bisa bertahan dalam pertempuran. Pernyataan itu disampaikan Rutte kepada anggota Parlemen Eropa di Brussels, Senin 26 Januari 2026. Europe is now building its defense industry, and that is vital. But it cannot, at the moment, provide nearly enough of what Ukraine needs to defend itself today and to deter tomorrow. So as you take this loan forward, please, I encourage you to keep Ukraine's needs first in focus. So I could imagine, of course, if they can buy it in Europe, fantastic, priority one. Ukraine in defense industrial base, great. But we all know that without this flow of weaponry from the US, we cannot keep Ukraine in the fight. Literally, no, not. They now provide essential interceptors, for example, to take down as many missiles as possible going into Kiev, Kharkiv and other cities night by night. Sebelumnya, Rutte menyatakan ketegangan antara Eropa dan Amerika Serikat soal isu perdagangan di bawah pemerintahan Trump tidak akan memengaruhi kemampuan pencegahan kolektif aliansi tersebut. Rutte dalam pernyataannya Februari 2025 lalu menolak anggapan Eropa bisa meninggalkan hubungan keamanannya dengan Amerika Serikat. Ia menyebut strategi pertahanan Eropa tanpa Washington akan menjadi pemikiran yang konyol. Eropa dan negeri Paman Sam juga harus tetap bersatu untuk melawan ancaman geopolitik termasuk Rusia. Meski pertahanan Eropa tanpa Amerika Serikat tidak akan berhasil, Rutte menekankan bahwa ketegangan perdagangan yang dipicu Trump tidak akan menghalangi tekad kolektif mereka untuk menjaga daya pencegahan tetap kuat. Menurut Rutte, antara sekutu selalu ada masalah, tidak pernah selalu tenang dan berjalan dengan lancar. Setelah kembali duduk di kursi Gedung Putih, Trump kerap menuding mitra NATO tidak cukup berinvestasi dalam pertahanan dan mengancam tidak akan melindungi mereka jika terjadi serangan. Banyak negara anggota blok Eropa pun meningkatkan pengeluaran pertahanan mereka menjadi 2% dari produk domestik bruto atau PDB mereka berdasarkan rekomendasi minimum NATO saat itu. Namun, Trump menuntut peningkatan yang sangat besar dan menyerukan pengeluaran sebesar 5% dari PDB mereka. Washington telah menghasilkan hampir 850 miliar dolar Amerika Serikat untuk pertahanan tahun 2024 yang menjadi kekuatan militer teratas di NATO. Selain itu, negeri Paman Sam juga memiliki pasukan yang ditempatkan di seluruh Eropa. Amerika Serikat pun memainkan peranan yang sangat besar dalam memberikan bantuan militer dan keuangan kepada Ukraina untuk membantu menangkis serangan Rusia. Namun, kebijakan America First yang dibuat Trump telah membekukan hampir seluruh bantuan luar negeri global dan berpotensi memengaruhi pendanaan untuk Ukraina.